不配知道。还请诸位上车一叙。木兰上师也是心疼不已啊。师姐怎么顺口怎么称呼便是。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Mortal Mortality season keempat, yang mana ini adalah episode yang ke-53-nya atau yang ke-177. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita telah dibawa ke sebuah tempat yang masih berada dalam bagian negara Fengyuan. Saat ini penyerangan terus terjadi kepada wilayah tersebut. Dalang dari penyerangan itu kemungkinan adalah orang-orang dari klan Mulan. Saat ini mereka telah menangkap beberapa kultivator. Sosok di sana menanyakan nama mereka karena ia akan segera menghabisi nyawa mereka. Ada Howling dari Sekte Bayi, Zhang Zhenhua dari Sekte Anjing, dan juga pria bernama Wang Ming. Setelah mendengarkan nama mereka, ia akan mengingat nama mereka. Saat itu jugalah ia langsung menghabisi ketiga orang itu. Ia mewajarkan kalau aliansi 9 sekte terlibat di sini. Namun dia bingung mengapa para kultivator lepas seperti mereka harus terlibat. Kedua sosok ini tentu tidak asing bagi kita. Mereka adalah Hong Fu dan Zhao. Sementara sosok yang menahan mereka adalah Qin Wen dari suku Mulan. Ia cukup tertarik kepada Wen Yang, karena itulah dia akan menjadikannya sebagai selir. Terlebih lagi dia yakin kalau kekasihnya pasti telah mati di sini. Qin Wen menjanjikan teknik klan Mulan sebagai bagian dari pernikahan mereka. Huang Fu memintanya untuk berhenti, yang tentu saja membuat Qin Wen tertarik kepadanya. Namun karena ia sudah meludahinya, tentu saja itu membuat Qin Wen cukup kesal. Ia ingin tahu seberapa paham mereka terhadap klan Mulan. Saat serangannya hendak menghabisi nyawa Huang Fu, seorang tetua pun muncul, di mana dia itu ingin membantu, hanya saja serangan Qin Wen terlalu kuat dan harus mementalkannya. Sosok ini juga tidaklah asing bagi kita, karena beliau dulu pernah menyelamatkan nyawa Han Li. Ia adalah Lei Wanhe dari lembah Mapel Kuning. Ia sadar betul dengan perbedaan kekuatan di antara mereka. Namun dia itu rela mati demi membuktikan kesetiaannya. Sadar dia ini akan mati, jadi Lin Wanhe berpamitan dengan Huang Fu. Penyerangan langsung saja dia lakukan. Namun Qin Wen bisa dengan mudah menahannya, dan kini malah Lin Wanhe yang dalam bahaya. Terlebih lagi serangan balasan sudah Qin Wen berikan kepadanya. Tapi di detik-detik terakhir sebuah bantuan pun datang, yang mana ini tentu tidak bukan berasal dari Han Li. Bahkan serangan balasan juga telah ia berikan kepada Qin Wen. Ia penasaran siapa yang telah datang kemari. Han Li langsung melepaknya karena dia itu tidaklah pantas untuk mengenal dirinya. Qin Wen benar-benar telah ditekan oleh Han Li. Kemunculan dari Han Li tentu saja mengejutkan Huang Fu dan Wen Yang. Siapa yang menduga kalau mereka ini masihlah mengenalnya. Sementara itu ketegangan masihlah belum berhenti. Han Li sadar betul di antara para penyerang Mulan mereka memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Dan saat ini Qin Wen jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan lawan yang sebelumnya dia kalahkan. Qin Wen memintanya untuk tidak ikut campur. Pasalnya ini adalah perselisihan antara aliansi 9 kerajaan dan klan Mulan. Han Li juga tahu akan hal itu, namun orang-orang ini adalah kenalannya. Jadi dia itu tidak akan membiarkan klan Mulan membawanya. Namun melihat sikap haus darah dari Qin Wen, Han Li yakin ia tidak akan setuju. Karena itulah dia hanya perlu membuatnya pergi dari sini. Qin Wen mentertawakan perkataannya karena tidak ada satupun orang yang berani berbicara seperti itu kepadanya. Karena itulah dia akan meladeni Han Li. Sebuah serangan langsung saja dia siapkan, di mana bebatuan dan pasir di sana telah dia bentuk menjadi sosok naga. Qin Wen ingin melihat seberapa hebatkah dia itu karena sudah berani sombong di depannya. Ini adalah teknik roh dari klan Mulan. Penyerangan langsung saja dia berikan kepada Han Li. Namun itu bisa dengan mudah Han Li tahan, bahkan teknik api beku miliknya bisa dengan mudah membekukan kedua naga itu. Bagi Han Li, tekniknya memang hebat, namun kekuatannya masihlah belum cukup kuat.
Ia ingin melihat teknik apa lagi yang bisa dia gunakan. Karena bagaimanapun, Han Li sudah sangat lama ingin melihat kekuatan sejati dari seni spiritual Klan Mulan. Qin Wen mulai menduga ia adalah salah satu dari leluhur 6 sekte jalan iblis. Han Li merasa terhormat karena telah dianggap sebagai sesepuh. Jadi dia ingin Qin Wen melepaskan orang-orang itu, karena jika dia sampai menolak maka dialah yang akan bertindak. Penyerangan langsung saja Han Li siapkan, di mana itu merupakan serangga pemakan emas. Melihat hal itu seketika saja membuat Qin Wen menjadi sangat panik. Ia tak habis pikir bagaimana bisa serangga itu ada di Tianan. Serangan langsung saja Han Li berikan kepadanya. Pertahanan Qin Wen pun dapat dihancurkan dengan sangat mudah. Kini dia itu hanya berusaha untuk melarikan diri, diikuti juga oleh para bawahannya. Berhubung para serangga itu terbang dengan sangat cepat, beberapa bawahannya pun mencoba untuk menahan hal itu, supaya guru mereka bisa pergi. Akan tetapi para serangga pemakan emas dan mudah melahap mereka. Han Li tidak ingin mengejar Qin Wen, pasalnya tempat ini sudah berada di tangan klan Mulan. Akan berbahaya jika dia bertindak sembarangan. Namun Han Li bingung karena Qin Wen lari dengan sangat mencurigakan. Sepertinya dia itu memiliki sesuatu yang sedang dia sembunyikan. Sementara itu di sisi lain, Hong Fu bersama Wen Yang telah mengobati Lei Wan He. Sesaat kemudian Han Li menghampiri mereka, di mana Paman Lei sangatlah berterima kasih kepadanya. Ia juga memperkenalkan dirinya kepada Han Li dan memanggilnya sebagai senior. Sepertinya dia itu masihlah belum sadar kalau pria itu adalah Han Li. Karena itulah Han Li pun mulai menceritakan tentang bantuan yang dulu pernah Paman Wei berikan kepadanya. Sejak saat itulah ia memanggilnya sebagai Paman Lei. Han Li tentu tidak akan pernah melupakannya. Ia ingin memastikan apakah itu memang Han Li yang dirinya kenal. Hong Fu membenarkan hal tersebut. Bahkan Wei Ni yang bisa langsung mengenalinya dalam satu kali lihat saja. Li Hongfu mintanya untuk berbicara sopan kepada Han Li. Namun Han Li tidaklah mempermasalahkan hal itu. Ia pun menyapa mereka karena sudah sangat lama tidak bertemu. Li Hongfu dan Lei Wan He sangatlah senang Han Li bisa selamat. Bahkan dia itu sudah mengalami begitu banyak perubahan. Ia pun kembali berterima kasih kepada Han Li dan terus memanggilnya sebagai senior. Meskipun Han Li berusaha untuk menolaknya, namun mereka sadar betul kalau dia itu telah mencapai ranah Nation Soul. Jadi sangatlah layak mereka panggil sebagai senior. Sebenarnya ini agak canggung, jadi Han Li ingin memanggil nama mereka saja. Namun tetap saja mereka menolak. Akan tetapi mereka ini taklah bisa berlama-lama di sini, karena itulah Han Li pun akan membawa mereka pergi. Kapal Klan Mulan pun dia keluarkan, di mana ini mengejutkan mereka. Han Li hanya mengatakan kalau kapal ini telah ditinggalkan oleh penyihir Klan Mulan. Padahal yang sebenarnya dia telah mengalahkan sosok itu dan mengambil kapalnya. Perjalanan pun segera mereka lakukan, di mana kapal ini sangatlah cepat. Wei Ni yang yakin kalau penyihir itu pasti menyesal telah meninggalkan kapalnya. Hanya saja dia itu masihlah belum terbiasa memanggil Han Li sebagai senior. Han Li tidaklah mempermasalahkan panggilan mereka kepadanya. Ia juga menjelaskan kalau sebenarnya pemilik dari kapal ini sudah berada di ranah Nation Soul. Mereka sempat saling bertarung dan sosok itu telah kehilangan tubuh fisiknya. Mungkin saat ini jiwanya tengah mencari tubuh yang cocok untuk dirasuki. Han Li penasaran dengan alasan Wei Miang dan Hong Fu berada di kerajaan Feng Yuan. Ternyata dulu invasi klan iblis telah menyebabkan kekalahan 7 paksi. Akibat hal itu, Ling Shaosan dan benteng Tianku menyerah. Sementara 5 paksi lainnya juga telah menjadi korban. Dan Tian dan aliansi 9 kerajaan melarikan diri. 还请诸位上车一叙。木兰上师也是心疼不已啊。师姐怎么顺口怎么称呼便是。老头敌，体育武派存身。我虽早 Sebenarnya Hong Fu itu sudah lama meninggalkan lembah Wangfeng karena dia itu ingin menghabisi para buronan dari klan iblis. Tapi karena perang yang semakin besar telah membuat Hong Fu pergi ke satu negara ke negara lain. Sampai akhirnya dia bertemu dengan rekan lamanya dan memilih untuk tetap tinggal di kerajaan Feng Yuan. Han Li akhirnya paham. Ia memberitahu kalau sekarang klan Mulan telah melakukan penyerangan. Kerajaan Feng Yuan bahkan sudah kalah. Sementara itu dia ingin tahu alasan mengapa Lin Wan He bisa berada di sini. Ternyata sejak Huang Fu telah meninggalkan lembah, dia itu tahu betul Huang Fu sudah jatuh miskin.
Karena itulah dia datang kemari untuk bisa membawanya kembali ke lembah Huang Feng. Namun ia tidak menduga akan bertemu dengan orang-orang Klan Mulan. Jika bukan karena bantuan Han Li, mungkin dirinya sudah lama mati. Saat ini kerajaan Huang Feng telah berada dalam situasi yang sulit. Karena itulah dia ingin Huang Fu bisa kembali ke lembah bersamanya. Ia berjanji di saat di dalam sekte mereka itu akan membuat perjanjian. Wen Yang merasa Liu Hane tidaklah tahu kalau dalam beberapa tahun ini Huang Fu telah mengambil keputusan yang sulit. Jadi dia itu tidaklah mungkin bisa kembali ke lembah. Hanya saja Huang Fu ingin Liu Hane untuk memberitahu guru mereka kalau saat ia kembali, ia sadar betul tidak pernah berutang apapun kepada lembah Mapel Kuning. Jadi mulai sekarang mereka harus menempuh jalan masing-masing. Han Li hanya bisa melihat saja tanpa bisa ikut campur dengan keputusan kedua gurunya. Di sini Liu Hane mengajaknya untuk kembali ke lembah Mapel Kuning. Ia yakin dengan ranahnya yang sekarang, maka leluhurnya pasti akan memberikan posisi ketua sekte kepadanya. Han Li tidaklah bisa melakukan hal itu karena sekarang dia adalah tetua agung sekte Loyun dari aliansi Dao Surgawi. Jadi tidaklah mungkin ia bisa menjadi ketua sekte dari lembah Mapel Kuning. Liu Hane paham, jadi dia ingin tahu apakah Han Li berkeinginan mengunjungi sekte. Han Li memiliki banyak kenangan dengan lembah Mapel Kuning. Terlebih lagi ikatannya dengan ketiga tetua. Kala itu Paman Wu memperkenalkannya dengan sekte tersebut. Paman Ma dari Taman Biayou dan tentu gurunya sendiri yakni Li Huayuan. Mereka semua itu sudahlah meninggal, bahkan sekarang gunung lembah juga telah berubah. Jadi jikapun dia kembali, apa yang bisa dia lihat di sana? Liu Hane paham betul dengan keputusan dari Han Li. Perjalanan pun terus mereka lakukan hingga Paman Li pun berpisah dengan mereka. Ia sungguh tidak pernah menduga kalau dalam waktu 200 tahun saja Han Li berhasil mencapai ranah Nation Soul, bahkan dengan akar spiritual yang tidak begitu bagus. Baginya perjuangan Han Li selama ini tidaklah mungkin bisa ditandingi oleh semua orang di Tianan. Liu Hane sangatlah kesal kepada leluhur mereka, karena ulahnya itulah yang membuat Han Li merasa kecewa. 又有什么可看的呢？ 心之之间，当年老祖。 Kembali kepada kelompok Han Li, di mana dalam perjalanan itu Wen Yang sadar betul kalau Paman Li sedang dalam kesulitan. Karena dia itu mengelola sebagian besar urusan internal dan eksternal dari lembah Mapel Kuning. Demi sekte dia itu bahkan rela mengabaikan kultivasinya. Jika terus seperti itu, maka ia tidak akan mengalami peningkatan apapun. Han Li merasa kalau mereka sudah hampir sampai ke tempat pemerintian Hong Fu dan Wen Yang. Sebelum berpisah, Hong Fu yang mengajaknya untuk minum teh bersama. Karena bagaimanapun mereka sudah lama tidak bertemu. Nah sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.